kasih kepada Devi telah kita dalam doa. Ibu absen dulu ya. Devi Kristiani, hadir Bu. Orlando Belasari, Yudi. Kita langsung masuk ke materi kita, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Devi, silakan bantu Ibu apa itu teks deskripsi. Nggak tahu, Bu. Silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Oke, terima kasih Orlando. Benar ya jawaban Orlando ya. Teks deskripsi yaitu teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang penulis. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang tahu nggak apa itu ciri-ciri teks deskripsi? Saya, Bu. Silakan Devi. Menggambarkan keadaan suatu objek secara terperinci, Bu. Terima kasih Devi atas jawabannya. Ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama bertujuan untuk menggambarkan objek dengan terperinci, objek secara subjektif. Dari segi tujuannya yaitu ciri-ciri objek yang kedua yaitu objek yang dideskripsikan berdasarkan sifat khusus. Yang ketiga ciri isi. Ciri isi di sini diperinci menjadi rincian bagian-bagian objek digambarkan secara konkret menggunakan kata individual. Apakah bisa dipahami? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kaidah pembahasan teks deskripsi. Kaidah pembahasan yaitu aturan bahasa yang digunakan dalam suatu teks yang menjadi pembeda dengan teks lainnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, di sini jenis-jenis teks deskripsi. Apakah ada yang tahu apa itu jenis-jenis teks deskripsi? Di sini teks deskripsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain seperti dalam cerpen, puisi, dan banyak lainnya lagi. Materi selanjutnya yaitu unsur teks deskripsi. Unsur teks deskripsi yang di sini yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi berisi gambaran objek sebagai pengenalan kepala pada para pembaca. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi berisi perincian objek berdasarkan penilaian subjektif melibatkan panca indera. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu panca indera? Panca indera itu melibatkan indera pendengar, melihat, dan peraba. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi kesan umum, impresi penulis terhadap objek. Bagian ini bersifat opsional, bisa ditulis ataupun tidak. Maksudnya di sini kesimpulan ini bisa ditulis dan bisa tidak juga karena bersifat opsional. Nah, di sini yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi deskripsi bagian, identifikasi deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Ada yang tahu nggak apa itu identifikasi? Identifikasi adalah bagian berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu berisi rincian bagian yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang ketiga, simpulan atau pesan adalah bagian yang berisi kesan umum penulis terhadap objek.
Debbie benar ya? Apakah ada yang menambahkan? Atau ada yang mempunyai pendapat lain? Didi? Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan bacaan tersebut? Ayo bantu ibu jawabnya. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi yang ada pada teks di atas? Ya, silakan Didi. Menggambarkan data suatu objek secara terperinci. Terima kasih Didi. Baik, jawabannya betul ya. Materi kita sampai di sini pada pertemuan kali ini. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Ibu minta kalian membuat teks deskripsi tentang pengalaman pribadi kalian masing-masing dan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu. Materi kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, satu orang memberi doa. Jadi silakan kita dalam. Oke, kita pulang. Kita bisa jadi orang lain silakan disesuaikan. Nah, selesai. Terima kasih Yudi telah kita dalam doa. Terima kasih juga kepada murid-murid yang telah hadir di sini. Dan ibu ingat